Pernahkah ketika kalian belajar, kalian menjadi bosan, cepat lelah, malas mengerjakan tugas, dan kalian sering juga berpikir kenapa nilai teman kalian bagus, kenapa dia bisa mengerjakan tugas tersebut. Kalian selalu bertanya kenapa dan kenapa. Pasti sering. Itu karena semangat belajar kalian yang berkurang. Nah, kalau kita berbicara tentang semangat belajar, itu akan secara langsung mengarah ke motivasi belajar. Atas dasar itulah, saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kalian bisa semangat atau termotivasi dalam belajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sebuah teori. Menurut salah seorang filsuf yang cukup tua yang bernama Thomas Hobbes, motivasi dalam hidup itu cuma ada dua. Nah, dua motivasi tersebutlah yang mendasari semua tindakan dan perilaku dalam hidup kita. Dari mulai gerakan simpel seperti menggaruk, tertawa, menangis, makan, sampai ke perilaku kita yang kompleks seperti bekerja atau belajar. Lalu, dua jenis motivasinya apa sih? Motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Dan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh yang dilakukan untuk menghindari penderitaan seperti makan, minum, buang sampah, buang air, beli makanan, dan lain sebagainya. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah main game, traveling, selfie, kencan, dengerin musik, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi-motivasi tindakan dalam hidupnya. Ada banyak hal yang masuk ke dalam kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian lainnya itu masuk dalam kategori untuk mendapatkan kebahagiaan. Contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan di sisi lain ada orang yang belajar dengan motivasi mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu di dunia seperti ilmu pengetahuan, bumi, planet, dan ada juga yang memiliki ketertarikan akan ilmu-ilmu tertentu seperti matematika, biologi, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang belajar karena having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, seperti disuruh orang tua, karena obsesi agar diterima di sekolah tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tapi ada yang harus kalian tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas dasar motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu memberikan kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas dasar motivasi untuk menghindari penderitaan. Kalau kalian tidak semangat belajar, mungkin buat kalian belajar adalah tindakan kalian untuk menghindari penderitaan. Kalian sendirilah yang menempatkan belajar ke dalam kotak tersebut dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa kalian tidak merasa bahagia melakukan kegiatan belajar ini. Karena mungkin aja kalian belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Perbedaan motivasi belajar, menghindari penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan adalah kalau kalian belajar untuk menghindari penderitaan, kalian harus belajar. Sedangkan kalau kalian belajar untuk mendapatkan kebahagiaan adalah kalian mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan yang sederhana ini antara mau dan harus tentu saja berpengaruh sekali terhadap hasil belajar. Akan lebih bagus kalau kalian belajar karena memang kalian mau belajar, bukan karena harus. Karena kalian akan tidak terpaksa untuk belajar karena itu kemauan dari diri kalian sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin kalian jadi nggak ikhlas belajar, dan kalian pun akhirnya bosan, capek, sehingga hasil belajar kalian jadi tidak efektif. Sampai akhirnya kalian pun bingung, kenapa sih kerja kelas kalian selama ini kalah sama yang lain? Ya, hal ini bisa jadi karena kalian nggak having fun dalam belajar, makanya belajar menjadi beban buat kalian. Jadi, tanamkan pada diri kalian motivasi belajar untuk mendapatkan kebahagiaan dan mau belajar sehingga kalian mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar. Jadikanlah belajar tersebut kegiatan yang menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Adi Wiguna. Bagikan video ini jika video ini bermanfaat buat kalian, agar orang lain juga merasakan manfaat dari video ini.